قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، Ayyuhal ikhwat fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih melanjutkan beberapa perkataan Abu Hanifah rahimahullah ta'ala yang menjelaskan tentang kewajiban mengikuti sunnah dan tidak fanatik terhadap setiap apa yang beliau ucapkan. Beliau yang mengatakan idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila telah sahih sebuah hadis maka itulah pendapatku. Dan beliau mengatakan haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku untuk berfatwa dengan membawa ucapanku. Dan beliau juga mengatakan sesungguhnya kami hanyalah manusia biasa. Boleh jadi hari ini kami mengeluarkan sebuah pendapat, namun keesokan harinya kami merujuk dan meninggalkan pendapat tersebut. Lalu kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala melanjutkan wa fi ukhra, dan dalam riwayat yang lain Abu Hanifah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan waihaka ya Ya'qub, sungguh kasihan engkau wahai Ya'qub. Ya'qub huwa Abu Yusuf, yang dimaksud Ya'qub Abu Yusuf salah seorang murid terdekat Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. La taktub kulla ma tasma'u minni, jangan engkau menulis setiap apa yang engkau dengarkan dariku. Fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawma wa atrukuhu ghadan, karena sesungguhnya terkadang pada hari ini aku mengeluarkan sebuah pendapat dan keesokan hari aku telah meninggalkan pendapat itu. Wa ara ar-ra'ya ghadan wa atrukuhu ba'da ghadin, dan boleh jadi aku mengeluarkan sebuah pendapat besok, namun lusanya aku telah meninggalkan pendapat tersebut. Ini juga di antara perkataan Abu Hanifah rahimahullah ta'ala yang menunjukkan bahwa tujuan beliau adalah ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan tujuan beliau agar manusia menjadikan setiap pendapat beliau sebagai pegangan. Ini bukan tujuan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu beliau mengatakan la taktub kullama tasma'u minni, jangan engkau menulis setiap apa yang engkau dengarkan dariku. Maksudnya karena tidak setiap apa yang aku ucapkan itu hujjah. Inilah yang membedakan antara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapan selain dari Rasulullah. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan beliau merupakan wahyu. Ucapan beliau hujjah. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau senantiasa mencatat apa saja yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada seorang kafir menegur Abdullah bin Amr bin al-As. Orang kafir ini mengatakan, engkau mencatat setiap apa yang diucapkan oleh nabimu.
wa huwa yatakallamu fil ghadabi war ridha, dalam keadaan nabimu itu kadang berbicara dalam keadaan senang, kadang berbicara dalam keadaan marah. Maksudnya kalau Nabi berbicara dalam keadaan marah, mungkin beliau mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Maka ucapan ini disampaikan oleh Abdullah bin Amr kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam sambil mengisyaratkan ke mulut beliau mengatakan, "Uttub fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun." Tulislah, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari sini melainkan itu adalah kebenaran. Ini apabila keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasulullah, fa kullu kalamin yu'khadhu wa yuraddu illa kalam sahibi hadzal qabr. Setiap ucapan bisa diterima dan ditolak kecuali ucapan pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Dalam catatan kaki berkata Al-Albani rahimahullah taala, qultu, aku mengatakan, wa dzalika li'anna al-imama katsiran ma yabni qawlahu 'ala al-qiyas. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, mengapa Abu Hanifah mengatakan hari ini aku mengeluarkan sebuah pendapat, namun keesokan harinya aku menariknya, aku rujuk darinya, aku meninggalkannya. Yang demikian disebabkan karena Imam Abu Hanifah seringkali membangun ucapannya di atas prinsip qiyas, mengiaskan satu permasalahan kepada permasalahan yang lainnya. Fayabdu lahu qiyasun aqwa, lalu kemudian di hari berikutnya atau di waktu yang berikutnya nampak bagi beliau ada qiyas yang lebih kuat. Ada qiyas yang lebih kuat. Karena di masa Abu Hanifah, karena beliau berasal dari Kufah, jarang sekali hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada mereka. Tidak seperti halnya yang sampai kepada Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, di mana Al-Imam Malik rahimahullah taala beliau berasal dari Madinah. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak menyebar di kota Madinah. Sementara di Kufah tidak terjadi penyebaran seperti yang menyebar di kota Madinah dan sekitarnya. Ini yang menyebabkan Abu Hanifah rahimahullah taala seringkali membangun pendapat-pendapat beliau itu di atas prinsip qiyas. Di atas prinsip qiyas. Sementara asal dari mengqiyas itu dikembalikan kepada pandangan akal seseorang, mengkiaskan satu permasalahan kepada permasalahan yang lain, mengambil dalil-dalil yang bersifat umum lalu kemudian diterapkan kepada satu permasalahan khusus, sementara dalam permasalahan itu ada dalil khusus yang tidak sampai kepada Abu Hanifah rahimahullahu taala. Oleh karena itu para pengikut Abu Hanifah dari mazhab Hanafi itu mereka lebih dikenal dengan sebutan ahlur ra'yi. Ahlur ra'yi yaitu orang-orang yang seringkali menjawab permasalahan-permasalahan berdasarkan ra'yu, pandangan, bukan berdasarkan dalil. Itu bukan disebabkan karena Abu Hanifah menentang dalil, tidak, atau menentang sunnah, tidak sama sekali. Nampak dari ucapan-ucapan beliau memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hanifah yang mengatakan, fa idza jaa 'anillah fa 'ala ar-ra'si wal 'ain, wa idza jaa 'an Rasulillah fa 'ala ar-ra'si wal 'ain, wa idza jaa 'anis sahaba fa 'ala ar-ra'si wal 'ain, wa idza jaa 'amman ba'dahum fa ana rajul wa hum rijal. Kalau datang dari Allah maka saya menerima sepenuhnya. Apabila datang dari Rasulullah saya terima sepenuhnya. Apabila datang dari para sahabat saya terima sepenuhnya. Dan apabila datang dari setelah mereka, saya laki-laki, mereka juga laki-laki. Saya laki-laki, mereka juga laki-laki. Maksudnya Abu Hanifah hidup di masa tabi'in, sehingga
beliau berhak mengatakan saya laki-laki, mereka juga laki-laki, ya masing-masing kita bisa berijtihad, kita bisa berpendapat, namun yang datang dari sahabat, yang datang dari Rasulullah, maka wajib bagi kita mengikutinya. Ini prinsip Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sehingga banyak sekali pendapat beliau dibangun di atas prinsip qiyas. Sementara berdalil dengan qiyas ini urutannya yang paling rendah. Usul dalam beristidlal menjadikan sesuatu sebagai hujjah, yang pertama itu Al-Quranul Karim, kemudian yang kedua sunnah, yang ketiga ijma'. Ini usulun ma'sumah, 3 prinsip yang terpelihara dan terjaga. Yang keempat, qiyas. Qiyas ini la yusaru illa 'inda darurah. Tidak diamalkan qiyas kecuali dalam kondisi darurat, dalam artian tidak lagi terdapat dalil dari Al-Quran, dari sunnah, dari ijma', baru diamalkan qiyas. Itu pun ada persyaratan-persyaratannya. Tidak setiap permasalahan ada pengqiyasannya. Terkhusus dalam perkara ibadah, asal hukum dalam urusan ibadah tidak ada qiyas. Jadi ini yang menyebabkan dalam pendapat mazhab Hanafi sering terjadi kekeliruan dan menyelisih dalil. Sekali lagi, bukan satu hal yang disengaja. Au yablughu hadithun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayakhudhu bihi wa yatruku qawlahu as-sabiq. Atau sampai kepadanya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Hanifah pun berpegang kepada hadis tersebut lalu meninggalkan pendapatnya yang lalu. Qala Sya'rani fil Mizan ma mukhtasaruh, berkata Sya'rani dalam Al-Mizan yang ringkasannya, kata beliau Asy-Sya'rani dari salah seorang ulama bermadhab Abu Hanifah, wa i'tiqaduna wa i'tiqadu kulli munsifin fil Imam Abi Hanifah radhiyallahu an, keyakinan kami dan keyakinan setiap orang yang insaf dalam menyikapi Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, annahu law 'asha hatta duwinat syariah, bahwa kalau seandainya Abu Hanifah diberi usia yang panjang hingga syariat itu telah dicatat dalam kitab-kitab, wa ba'da rahilil huffaz fi jam'iha minal bilad wath thughur wa dhafira biha, dan setelah para huffaz mereka telah menyebar, melakukan perjalanan dalam mengumpulkan syariat, dalam mengumpulkan hadis-hadis, riwayat-riwayat dari berbagai negeri. Lalu kemudian Abu Hanifah menemukan itu, mendapatkan riwayat-riwayat tersebut, la akhadha biha, niscaya Abu Hanifah akan berpegang kepada dalil tersebut. Wa taraka kulla qiyasin kana qasahu, niscaya beliau akan meninggalkan seluruh macam qiyas yang sebelumnya beliau menjadikan itu sebagai dalil utama, mengqiyaskan sesuatu. Wa kana al-qiyasu qalla fi madhhabihi kama qalla fi madhhabi ghairihi binisbati ilaih. Dan qiyas, ya, qiyas dalam madhab beliau qalla fi madhhabi kama qalla fi madhhabi ghairihi binisbati ilaih. Qiyas pada Abu Hanifah rahimahullah ta'ala itu jumlahnya sedikit, ya, itu jumlahnya sedikit, sebagaimana sedikitnya dalam madhab selain madhab Hanafi apabila ditinjau dari Abu Hanifah. Yani Abu Hanifah dibandingkan yang lain, ya, dalam mengeluarkan pandangan-pandangan dalam madhab itu sedikit, sebagaimana sedikitnya dalam madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali. Ini lebih fokus kepada dalil, lebih banyak condong kepada dalil dibandingkan madhab Abu Hanifah. Lakin lamma kanat adillatu syari'ah mufarraqatan fi asrihi ma'a at-tabi'in wa tabi'i at-tabi'in fil madain wal qura wath thughur, kathura al-qiyas fi madhhabihi bin nisbati ila ghairihi min al-a'immati daruratan.
Namun tatkala dalil-dalil syariat itu menyebar di masa beliau, ya, dalil-dalil syariat, dalil-dalil sunnah menyebar di masa beliau bersama para tabi'in, tabi'ut tabi'in di berbagai negeri, kampung-kampung, di daerah-daerah perbatasan antara wilayah kaum muslimin dengan wilayah orang-orang kafir, maka semakin banyaklah qiyas dalam madhab Abu Hanifah apabila dibandingkan dengan pendapat-pendapat atau madhab-madhab imam-imam yang lain. Dan itu beliau lakukan karena terpaksa, karena para tabi'in menyebar di berbagai negeri, sehingga jarang sekali atau kurang dalil-dalil yang sampai kepada beliau, tidak seperti yang sampai kepada para imam-imam yang lain. Oleh karena itu disebutkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jadi kalau urutan madhab itu yang paling tua adalah madhab Hanafi, di bawahnya madhab Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali. Jadi madhab Syafi'i itu madhab ketiga setelah madhab Maliki dan madhab Hanafi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan bahwa beliau mengumpulkan dua madrasah, antara madrasah Ahlul Hadis yang ada di Madinah, Imam Malik, dan madrasah Ahli Ra'i yang ada di Kufah yang didirikan oleh Abu Hanifah rahimahullah taala. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau belajar kepada Imam Malik sehingga beliau banyak mengetahui hadis, dan beliau belajar kepada murid-murid Abu Hanifah, ya, murid-murid Abu Hanifah, sehingga beliau pun banyak mengambil ilmu dari madhab Hanafi, dan beliau menggabungkan di antara dua madrasah ini, sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala nampak sekali beliau menggabungkan antara dalil dengan ar-ra'yi, sehingga ra'yi tersebut senantiasa diarahkan berdasarkan dalil-dalil. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau diketahui orang yang pertama kali menulis kitab tentang usul fikih, di mana beliau juga diketahui yang pertama kali menulis kitab tentang mustalahul hadis, ya, disebabkan karena kepandaian beliau meramu di antara kedua madrasah ini, antara madrasah Ahlul Hadis dengan yang datang dari murid-murid Abu Hanifah rahimahumullahu taala. Kata beliau, li'adami wujudi nas fi tilkal masail allati qasa fiha, karena pada masa Abu Hanifah beliau tidak mendapatkan nas, dalil dalam permasalahan-permasalahan yang akhirnya beliau berdalil berdasarkan qiyas, berdasarkan analogi. Bi khilafi ghairihi minal a'immah, berbeda keadaannya dengan imam-imam yang lain. Fa innal huffadha kanu qad rahalu fi talabil ahadith wa jam'iha fi asrihim minal madaini wal qura wa dawwanuha, di mana para penghafal-penghafal hadis, para penghafal-penghafal riwayat, mereka melakukan perjalanan untuk mencari hadis-hadis dan mengumpulkannya di berbagai negeri pada masa mereka, di kampung-kampung. Lalu kemudian mereka mencatat riwayat-riwayat tersebut. Fajawabat ahaditsus syari'ati ba'daha ba'dan. Lalu kemudian fahadha kana sababu kathratil qiyas fi madhhabihi, sehingga hadis-hadis syariat tersebut saling menjawab, saling menguatkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain, sementara Abu Hanifah tidak demikian. Maka ini kata beliau yang menjadi sebab banyaknya dalil-dalil yang dibangun di atas qiyas dalam madhab Abu Hanifah, wa qillatuhu fi madhahibi ghairihi, sementara pada selain madhab Hanafi itu sangat sedikit berdalil dengan qiyas. Wa naqala al-qism al-akbar minhu wa naqala al-qism al-akbar minhu Abul Hasanat fi an-Nafi' al-Kabir, dan dinukil bagian terbesar dari madhab Hanafi ini Abul Hasanat dalam kitabnya An-Nafi' al-Kabir, wa 'allaqa alaihi bima yu'ayyiduhu wa yuwaddihu falyuraji'hu man syaa, dan beliau menyebutkan beberapa komentar yang menguatkan dan menerangkan hal ini. Silakan dia merujuk ke kitab tersebut bagi yang ingin melakukannya.
Qultu, kata Imam Albani, aku mengatakan, fa in kana hadha udhra Abi Hanifah fima waqa'a minhu min al-mukhalafati lil ahadits as-sahihah duna qasdin. Apabila ini merupakan uzur Abu Hanifah terhadap kesalahan yang beliau terjatuh di dalamnya dari menyelisihi hadis-hadis yang sahih, bukan merupakan sesuatu yang beliau sengaja menyelisih hadis, tidak. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, kitab yang sangat bagus sekali, yang berjudul Raf'ul Malam Anil A'immatil Alam. Yang inti dari kitab ini, beliau hendak menerangkan tidak sepantasnya seseorang mencela para imam itu, ya, Abu Hanifah, Syafi'i dan yang lainnya dari para imam ahli sunnah wal jamaah, meskipun mereka berpendapat dengan pendapat-pendapat yang kadang menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hal yang menyebabkan mereka harus diberi uzur. Di antaranya, mungkin dalil tidak sampai kepada mereka. Mungkin dalil itu sampai kepada mereka, namun mereka menyangka hadis itu dhaif karena riwayat yang sampai kepada mereka dhaif, sehingga mereka tidak mengamalkannya. Ternyata sahih. Mungkin dalil itu sampai kepada mereka, namun mereka berpegang kepada satu dalil yang menurut mereka itu lebih kuat, maka dia berpegang dengannya. Ternyata dalil yang mereka jadikan sebagai patokan itu lemah. Walhasil banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan bahwa terkadang para imam terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam perkara yang menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun bukan suatu hal yang disengaja. Ini harus diberi uzur. Kata beliau, kalau ini uzurnya Abu Hanifah, beliau menyelisih hadis, bukan merupakan hal yang disengaja oleh beliau. Wa huwa uzrun maqbulun qat'an. Ini merupakan uzur yang diterima. Lianna Allah Ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sebab Allah Azza wa Jalla tidak membebani seseorang kecuali kemampuannya. Itulah kemampuan dia. Itulah kemampuan dia. Fala yajuzu at-ta'nu fihi kama qad yaf'alu ba'dul jahalah. Maka tidak boleh mencelanya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh. Ya, ada kesalahan sedikit, wah ini tidak punya ilmu ini. Abu Hanifah ini ilmunya sedikit. Subhanallah. Kalau seperti itu tidak tersisa satupun imam. Tidak tersisa satupun imam. Bukanlah ciri seorang imam ahlu sunnah tidak punya kesalahan. Bukan. Siapapun imam, sebesar apapun dia, jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam kekeliruan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, ya, mencela seorang yang mereka diketahui seorang yang masyhur membela sunnah, seorang yang masyhur menyebarkan sunnah, mendakwakan sunnah, dan diketahui oleh para ulama, dikenal oleh para ulama, terjatuh dalam kesalahan, tidak boleh kemudian seorang, saya nanya, mengatakan mubtadi' ahlul bid'ah, ya, tidak demikian. Siapa itu Ibnu Hazm? Ibnu Hazm Al-Zahiri dikenal seorang pembela sunnah, ya, teguh di atas sunnah, namun jatuh dalam kesalahan. Kesalahan bukan kesalahan masalah fikih atau bukan, masalah besar, pemahaman Mu'tazilah. Jatuh dalam pemahaman Mu'tazilah. Namun para ulama mengatakan beliau salah seorang di antara imam sunnah, di antara imam ahlus sunnah. Siapa itu Al-Hafidh Ibn Hajar? Al-Hafidh Ibn Hajar masyhur. Nah, di antara ulama sunnah, ulama salafiyin, terjatuh dalam pemikiran yang menyimpang. Penyimpangannya bukan suatu hal yang ringan menurut kita, ya. Terjatuh dalam tahrif, pemahaman Asy'ariyah, mentahrif ayat-ayat sifat atau mentakwil ayat-ayat sifat. Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah terjatuh dalam pentakwilan terhadap ayat-ayat sifat.
pemahaman Asy'ariyah. Para ulama mengatakan mereka ulama sunnah. Sebagian mengatakan mereka ahlul bid'ah, tidak boleh dibaca kitabnya. Siapa itu? Al-Haddadiyah. Al-Haddadiyah. Maka Al-Haddadiyah ini Mahmud Al-Haddad yang sekarang cukup banyak menyebar di berbagai belahan dunia dengan mengatasnamakan Salafiyin. Ya, mereka mengatasnamakan diri mereka Salafi, Ahlus Sunnah, namun tujuannya adalah mencerca para ulama sunnah, menjatuhkan para ulama sunnah. Ini berbahaya. Ya, mengatasnamakan sunnah namun tujuannya adalah menyerang para ulama, merendahkan kedudukan para ulama, menjatuhkan kredibilitas para ulama. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah, fala yajuzu at-ta'an fi. Ya, muncul Haddadiyah mencela Syekh Al-Albani, mengatakan Syekh Al-Albani berpaham Murji'ah, dan yang semisalnya. Dan itu akan bermunculan mereka ini, mulai mereka menjatuhkan para ulama yang telah meninggal, bahkan yang masih hidup pun mereka berusaha untuk menjatuhkannya. Bal yajibu at-ta'addub ma'ahu, bahkan wajib seseorang beradab bersama dengan imam, li'annahu imamun min a'immatil muslimin alladzina bihim hufidha hadzal din, karena Abu Hanifah salah seorang di antara imam kaum muslimin yang dengannya agama ini terjaga dan terpelihara. Wa wasala ilaina ma wasala min furu'i, dan telah sampai kepada kita apa yang sampai dari hukum-hukum cabang-cabang dari permasalahan agama ini. Wa annahu ma'jurun ala kulli halin, dan bahwa Abu Hanifah diberi pahala dalam kondisi apapun. Asaba am akhta, apakah ijtihad beliau benar atau ijtihad beliau salah. Kama annahu la yajuzu li mu'azzimihi ay yadhallu mutamassikina bi aqwalihi al-mukhalifati lil ahadits. Demikian pula tidak diperbolehkan bagi para pengagum Abu Hanifah untuk selalu berpegang dengan ucapan-ucapannya dalam keadaan ucapannya tersebut menyelisih hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam menyikapi para imam, pertengahan. Jangan berlebihan menganggap setiap ucapannya benar sehingga kita harus mengikuti setiap apa yang menjadi pendapatnya. Tidak. Jangan pula merendahkan, tafrid, mengatakan tidak boleh diambil ucapannya, dia telah sesat, dia telah menyimpang, dia telah menyelisih hadis. Ini juga tidak benar. Namun pertengahan. Pertengahan dalam menyikapi. Beliau seorang imam, namun apabila menyelisih hadis, maka kebenaran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diutamakan. Li'annaha laysat min madhhabi, karena ucapan-ucapan beliau yang menyelisih hadis itu bukanlah mazhab Abu Hanifah. Kama ra'aita nususahu fi dzalik, sebagaimana yang telah engkau lihat nas-nas dari ucapan Abu Hanifah tentang hal itu. Fa haula'i fi wadin wa ulaika fi wadin, maka mereka ini, mereka yang mencerca Abu Hanifah, yang merendahkan Abu Hanifah, berada di satu lembah. Mereka yang ta'assub fanatik terhadap seluruh ucapan Abu Hanifah, ini juga berada di lembah yang lain. Wal haqqu baina haula wa haula, kebenaran antara mereka dan mereka, yaitu pertengahan. Inilah yang dikehendaki. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami perasaan dengki kepada kaum mukminin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau raufun rahim. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita bacakan pada pertemuan kita di siang hari ini, semoga memberi manfaat. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.